kita akan melanjutkan persiapan-persiapan yang harus kita siapkan untuk kita bertemu dengan bulan Ramadan. Karena pertemuan ini, ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, adalah pertemuan yang menentukan untung dan rugi di dalam perjalanan kehidupan kita. Kalau seandainya di kesempatan pertemuan kita dengan bulan Ramadan ini kita sudah mempersiapkan dengan benar-benar sehingga kita bisa menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kita akan menjadi orang yang sukses dan berbahagia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tapi sebaliknya, ketika kita bertemu dengan bulan Ramadan ini dan kita sia-siakan pertemuan tersebut sehingga kita meninggalkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka seperti yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam katakan, ragima anfur, menjadi orang yang celaka. Dakhala alaihi Ramadan falam yughfar lahu. Bulan Ramadan masuk kepadanya sedangkan dia tidak menjadi orang yang diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Kita akan melanjutkan pembahasan berkaitan dengan masalah al-khusyu' fi shalah. Pembahasan berkaitan dengan masalah khusyuk di dalam salat. Setelah beliau memuji Allah Subhanahu wa taala dan bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau menyebutkan hadis Abdullah bin Sikhir radhiyallahu taala anhu qala, kata Abdullah bin Sikhir, beliau mengatakan, raaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusalli wa fi sadrihi azirun ka aziril mirjali minal buka. Kata Abdullah bin Sikhir, saya melihat pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan beliau salat, wa fi sadrihi azirun, dan ada pada dada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu suara ka aziril mirjal, yaitu seperti suara al-mirjal. Mirjal itu yaitu sautun yasduru minal qadar, suara yang muncul dari panci. Idza istama'at ghulyan, kalau sudah umum. Gimana? Blub 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 gitu, mendidih. Kalau sudah mendidih akan mengeluarkan suara. Itu kalau pancinya bukan kayak panci saung. Kalau pancinya saung beda suaranya. Gitu. Maka saya jelaskan, soalnya dikira pancinya panci saung, itu panci di belakang mas saya cerita. Karena kalau panci itu justru malah ganggu orang sholat, gitu kan. Apalagi ada yang masak, pas waktu mau sholat baru masak air, pas tengah-tengah sholat bunyi, gitu. Bikin ganggu sholat, gitu. Nah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ini, dilihat oleh Abdullah bin Sikhir, beliau sholat dan keluar dari dada beliau itu suara seperti suara mirzal ini dari yang namanya nangis. Ini menunjukkan bahwasanya apa? Bagaimana seorang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam begitu khusyuknya di dalam sholat sampai terbawa yang namanya nangis tersebut. Dan itu sudah kebiasaan para anbiya. Sebagaimana yang Allah Subhanahu Wa Taala katakan, innahum kanu yusari'una fil khairat wa yad'unana raghaban wa rahaba wa kanu lana khashi'in. Para anbiya, Allah Subhanahu wa taala menceritakan bagaimana kebiasaan mereka, yusari'una fil khairat. Mereka itu bersegera di dalam yang namanya kebaikan. Wa yad'unana raghaban wa rahaba, dan mereka berdoa kepada Allah dalam keadaan raghaban wa rahaba. Dalam keadaan mengharap dan dalam keadaan apa? Rahaba, takut. Karena dua hal ini ada di dalam hati para anbiya, mengharap pahala dan punya rasa takut yang begitu luar biasa, itulah yang akan menimbulkan namanya khusyuk. Makanya orang itu bisa khusyuk, orang itu bisa menangis di dalam sholat. Kapan? Kalau ada rohbah dan ada rohbah. Kalau ada harapan kepada Allah Subhanahu wa taala yang kuat dan ada rasa takut yang kuat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan sepantasnya bagi kita, ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an, sebagaimana yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
bahwasanya ibadah khusyuk ini bukan ibadah yang mudah. Ibadah khusyuk ini justru adalah merupakan ibadah yang harus kita usahakan. Dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika mengatakan awwalu ilmin yurfa huwal khusyuk, ilmu yang pertama kali yang diangkat oleh Allah Subhanahu Wa Taala itu adalah merupakan ilmu khusyuk. Sampai-sampai Rasulullah mengatakan apa? Hatta la takadu tara khashian. Sampai-sampai engkau tidak akan pernah melihat itu ada orang yang khusyuk. Kenapa? Ilmu khusyuk ini adalah merupakan ilmu yang pertama kali diangkat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ketika itu para sahabat bertanya kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan mengatakan apa? Ya Rasulullah, apakah ilmu yang pertama kali diangkat itu khusyuk sedangkan engkau bainana? Sedangkan engkau berada di tengah-tengah kita dan kita masih mengajarkan kepada anak-anak istri kita ilmu khusyuk tersebut. Maka kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, apakah engkau nggak melihat orang-orang Bani Israel? Orang-orang Bani Israel di mana di tengah-tengah mereka nabi, di tengah-tengah mereka itu ada kitab. Tetapi apa? Mereka tidak punya rasa khusyuk kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Disebabkan karena apa? Disebabkan karena ilmu yang tidak bermanfaat. Dan itu doa yang senantiasa kita panjatkan. Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa' wa qalbin la yakhsha wa nafsin la tasba' wa da'watin la yustajabulah. Ini korelasinya begitu kuat. 4 hal ini. Karena apa? Kita berlindung kepada Allah itu dari ilmu yang tidak bermanfaat. Karena ilmu yang bermanfaat akan membuahkan khusyuk. Tapi kalau ilmu itu tidak bermanfaat akan menghilangkan yang namanya khusyuk tadi. Khusyuk akan menimbulkan jiwa yang cukup, menimbulkan jiwa yang tenang. Tetapi ketika khusyuknya itu nggak ada, jiwa itu nggak akan pernah kenyang. Dan jiwa yang kenyang itu akan menjadikan seseorang itu nggak makan sesuatu yang haram, sehingga ketika berdoa dikabulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sebaliknya, kalau orang itu jiwanya nggak kenyang, akhirnya nggak tahu mana yang halal, nggak tahu mana yang haram. Akhirnya doanya itu tidak dikabulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka inilah yang harus betul-betul kita usahakan di dalam apa? Di dalam perjalanan ibadah kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Bagaimana seseorang itu sholat dalam keadaan apa? Dalam keadaan khusyuk. Kemudian an Aisyah radhiyallahu taala anha qalat, lamma ishtadda bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam waja'ahu qila lahu fi shalah. Faqala muru Abu Bakrin falyusalli bin nas. Aisyah radhiyallahu taala anha ketika beliau menceritakan tentang keadaan Rasulullah yang sudah mau mendekati wafat. Bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah merasakan begitu beratnya sakit yang beliau rasakan, maka dikatakan kepada beliau tentang bahwasanya manusia menunggu Rasulullah untuk jadi imam. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Muru Abu Bakar. Perintahkanlah Abu Bakar fal yusalli bin nas, agar Abu Bakar itu jadi imam di salat. Apa yang dikatakan oleh Aisyah radhiyallahu taala anha? Inna Abu Bakrin rajulun raqiqun. Abu Bakar itu rajul, seorang laki-laki yang raqiq. Seorang laki-laki yang perasa, lembut. Idza qara'a ghalabahul buka. Kalau ngaji, maka apa? Gak kuat menyelesaikan ayat itu Abu Bakar itu. Abu Bakar itu kalau ngaji selalu terkalahkan sama nangis, gitu. Selalu terkalahkan sama nangisnya, nggak kuat, nggak sampai selesai. Itu Abu Bakar ngaji 1 ayat saja sudah berat, gitu. Karena apa? Ketakutan di dalam hatinya, khusyuk yang begitu luar biasa di dalam hatinya. Kemudian apa? Pengharapan di dalam hatinya yang terus mengguncang dada Abu Bakar radhiyallahu taala anhu, nggak kuat. Bikin apa? Bikin beliau nangis, gitu. Ini ikhwan. Bagaimana dahulu para sahabat itu begitu luar biasanya. Kita lihat Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, sebagaimana banyak diceritakan. Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu sampai ada asarul buka fi wajhi, sampai ada asar apa? Asar nangis di wajah Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Abu Darda radhiyallahu taala anhu bagaimana ibadahnya kepada Allah, nangisnya kepada Allah Subhanahu wa taala ketika beribadah salat kepada Allah. Itu yang ada pada Rasulullah, yang ada pada para Khulafaur Rasyidin, yang ada pada para sahabat. Begitu luar biasanya mereka sholat itu dalam keadaan khusyuk. Mereka datang dengan hatinya, datang dengan badannya, datang dengan pikirannya. Ketika mau melakukan ibadah sholat. Kalau kita Allahu Akbar, datang badannya, tapi apa?
hatinya sama pikirannya tuh bentar lagi nanti apa ya. Bahkan kita mikir apa? Kalau lupa sesuatu saya tak sholat dulu. Allahu Akbar. Siapa tahu nanti ingat di tengah-tengah sholat. Ya. Kadang kita berusaha untuk mengingat sesuatu di mana? Di sholat sambil mikir gitu. Apa ya yang belum saya kerjakan ya? Sambil dipikir tadi ketinggalan apa. Ini akhirnya apa? Sholatnya ngelantur kemana-mana. Saking ngelanturnya kadang lupa. Ini rakaat 3 atau rakaat 4 gitu. Maka ini ikhwan. Kemudian kata beliau, wa an Alqamah ibn Abi Waqqas qala kana Umar ibn al-Khattab yaqra'u fil isya'il akhirah surat Yusuf. Kata Alqamah, beliau menceritakan Umar bin Khattab ketika jadi imam baca di salat Isya al-akhirah, maksudnya salat Isya. Itu surat Yusuf. Surat Yusuf. Wa qala wa ana fi muakhkharati shauf, dan aku itu berada di shaf yang paling terakhir. Berada di shaf yang paling terakhir. Hatta idza dzakara Yusufu sami'tu nasyijahu, sampai ketika beliau membaca Yusuf sami'tu nasyijahu, saya mendengar tangisannya. Wa ana fi muakhkharati sufuf, dan aku itu berada di akhir shaf. Itu mendengar. Gitu. Mendengar bacaan tersebut dan mendengar apa? Tangisannya. Luar biasa. Gitu. Dan ini ikhwan, kita ini ngaji itu kenapa nggak bisa nangis? Ya karena nggak paham maknanya. Gitu. Kadang kita itu imam nangis, kadang kita malah mikir, ngopo imam nangis, gitu kan? Kita mikirnya gitu. Aku nggak nangis, mana ada sedih-sedihnya? Nggak paham, gimana mau paham sedihnya? Kadang kita nangis, kenapa? Kalau ditanya, kenapa lu nangis? Yang imam nangis, aku malah nangis, gitu. Imamnya nangis, saya juga ikut nangis, nggak tahu apa yang dibaca sama imam, gitu. Ya. Maka inilah yang harus kita siapkan supaya kita bisa khusyuk apa? Ya pahami maknanya. Makanya belajar bahasa Arab. Ketika imam baca, yang kita pahami apa? Al-jannatu, imam lagi baca surga itu, pokoknya tentang surga. Habis itu imam baca an-nar, berarti neraka itu kan. Kita kan cuma pahamnya al-jannatu wan-nar gitu kan. Akhirnya kita nggak bisa apa? Nggak bisa memahami kuat. Kalau seandainya seseorang itu kuat di dalam memahami apa yang dibaca oleh imam, apa yang dibaca ketika seseorang itu sholat, hati itu kayak dibanting-banting, Pak. Hati itu kayak dibanting-banting. Makanya saya sering sampaikan ke teman-teman kalau lagi itikaf, kenapa kok itikaf itu saya milih di Mekah dibandingkan di Madinah? Gitu. Kenapa? Gaya bacanya imam Mekah sama imam Madinah beda. Gaya bacanya imam Madinah slow, gitu. Sehingga apa? Sehingga betul-betul harus konsentrasi kuat, gitu. Konsentrasinya ketika di Madinah itu harus kuat. Kenapa? Bacaannya datar, slow, tenang, gitu. Tapi kalau imam Mekah mereka itu baca sesuai dengan keadaan yang dibaca. Kadang tiba-tiba naik, kadang tiba-tiba turun, kadang tiba-tiba datar, naik lagi, dibanting lagi. Nah, itu imam-imam Mekah gaya bacanya hampir semuanya seperti itu. Gitu. Jadi seakan-akan kita itu naik roller coaster. Roller coaster gitu, bukan roller coaster ya. Jadi naik ke atas, tiba-tiba dijatuhkan lagi. Nah, hati itu dibawa terbang, kenal sama Allah. Tiba-tiba ngomong dunia, dijeblokkan sejauh-jauhnya. Blok, ini loh dunia yang kalian kejar. Ini. Tiba-tiba kita ngomong surga, tiba-tiba neraka, jatuhkan lagi. Seremnya luar biasa. Nah, kalau kita nggak paham, ya kita gimana mau mendapatkan buka itu? Kita gimana mau nangis? Akhirnya apa? Ya sudah, dengerin aja kan. Nah, itulah ikhwan. Kenapa kita harus belajar bahasa Arab? Paling enggak apa? Kita bisa memahami apa yang Allah Subhanahu wa taala inginkan di dalam Al-Qur'an tersebut sehingga kita mendapatkan yang namanya kekhusyuan. Kemudian an Abdullah ibn Urwah ibn Zubair qala qultu li jiddati Asma. Abdullah ibn Urwah ibn Zubair beliau mengatakan qultu li jiddati Asma, aku berkata kepada nenekku Asma. Ya kan? Berarti ini apanya Abu Bakar? Nah, cicitnya Abu Bakar. Gitu. Cicitnya Abu Bakar. Abdullah ibni Urwah ibni Zubair. Ya kan? Beliau nggak berbicara kepada neneknya Asma. Asma ini anak perempuannya Abu Bakar. Kaifa kana ashabur rasuli idza sami'ul Qur'an? Bagaimana sih sahabat Rasul itu ketika mereka mendengarkan Quran? Qalat, Asma mengatakan apa? Tatma'u a'yunuhum. Mata-mata mereka itu mengucurkan air mata.
wa taqsha'iru juluduhum. Kemudian kulit-kulit mereka itu gemetar, mengkerut. Kama na'atahumullah, sebagaimana Allah itu memberikan sifat kepada mereka. Apa yang Allah Subhanahu wa taala katakan? Allahu nazzala ahsanal hadithi kitaban mutasyabiha masaniya taqsha'iru minhu juludul ladzina yakhshawna rabbahum tsumma talinu juluduhum wa qulubuhum ila dzikrillah. Itulah yang Allah berikan sifat kepada orang-orang yang beriman. Bagaimana orang-orang yang beriman itu? Allah katakan apa? Allahu nazzala ahsanal hadits. Allah telah menurunkan sebaik-baik perkataan. Ya kan? Kitaban mutasyabiha, kitab mutasyabiha, mataniya yang terulang-ulang. Yang kalau seorang itu mendengarkannya, taqsya'iru minhu juludul ladzina yakhshawna rabbahum. Kulit ini menjadi apa? Menjadi gemetar, kulit ini menjadi kerut. Tsumma talinu juluduhum wa qulubuhum ila dzikrillah. Akhirnya hati menjadi lembut, kulit itu juga menjadi apa? Menjadi lemes. Karena apa? Karena mendengar ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Ini yang harus ada pada kita ketika kita mendengarkan apa? Mendengarkan Al-Qur'an, apalagi nanti subhanallah yang baca imamnya 1 juz. Wah, itu nikmati, gitu loh. Jangan imamnya baca 1 juz kita gebremeng aja dibilang sewimang. Gitu. Kita malah Allah batuk-batuk dan lain sebagainya, nikmati dibaca Al-Quran, pahami, berusaha untuk memahami dan lain sebagainya. Dan kalau seandainya seseorang itu pengen memahami, nggak apa-apa, makmum semuanya megang mushaf kecil, ya kan? Megang mushaf kecil sambil lihat, berusaha untuk memahaminya. Nah, itu supaya nggak ngantuk. Kalau nggak megang mushaf kecil kan, apalagi kalau soalnya kenyang kan, habis buka puasa. Habis itu apa? Imamnya 1 juz. Ini bisa kepalanya bisa kepentok-pentok gitu kan. Jatuh-jatuh kepalanya, gitu kan. Maka ini ikhwan, ini yang disifatkan oleh siapa? Asma binti Abi Bakar. Bagaimana sahabat Rasul ketika mereka mendengarkan apa? Mendengarkan Al-Qur'an. Kata beliau, hakadha khasha'a Rasulullah wa hakadha khasha'a ashabuhul kiram wa ala mithli hadha sara ala tariqihim at-tabi'una lahum bi ihsan. Seperti inilah Rasulullah khusyuk. Dan seperti inilah para sahabat itu khusyuk. Dan yang seperti ini berjalan di atas jalan mereka orang-orang yang mengikuti apa? Yang mengikuti mereka. Mereka dalam keadaan apa? Khusyuk. Kemudian kata beliau, wal khusyu'u fis shalah min a'malil qulub. Khusyuk di dalam salat itu termasuk di antara amalan-amalan hati. Lahu makanatun aliyah. Dia punya kedudukan yang sangat tinggi. Wal manzilatur rafi'ah, kedudukan yang tinggi. Wa yatabayyanu, menjadi jelas. Ahammiyatul khusyuk, pentingnya khusyuk fis sholati, di dalam salat, fi iddati ma'anin, di dalam beberapa makna. Minha, salah satu di antaranya. Yang pertama, annal khusyu'a fis sholati sabilun lil falahi fil akhirah. Bahwasanya khusyuk di dalam salat itu jalan untuk mendapatkan keberuntungan di akhirat. Wadzalika bin najati minan nar wa dukhulil jannah, dan itu dengan selamat dari api neraka dan masuk ke dalam surga. Mana dalilnya? Allah mengatakan qad aflahal mu'minun. Orang-orang beriman itu sungguh telah beruntung. Bagaimana orang-orang yang beriman yang beruntung itu? Alladzina hum fi salatihim khashi'un. Mereka yang di dalam salatnya itu adalah orang-orang yang khusyuk. Ini adalah orang-orang apa? Orang-orang beriman yang disifati oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya apa? Kita itu kenapa kok sebelum sholat itu disunahkan untuk wudu, ya kan? Bukan disunahkan untuk wudu. Kenapa kok kita diperintahkan untuk wudu sebagai syarat sahnya sholat? Kemudian kita dilarang untuk lari-lari, ya kan? Gak boleh kita lari untuk mengejar apa? Sholat. Disuruh untuk jalan tenang, gitu. Kemudian kenapa kok kita disuruh untuk mubakir, bersegera datang ke masjid? Tujuannya untuk apa? Untuk mendapatkan khusyuk ini. Dan monggo silahkan dipraktekkan. Kalau bapak-bapak datang ke masjid itu lebih awal, ya kan? Lebih awal, sholat dulu, kemudian terus doa dulu antara azan dan iqamah, kemudian sholat. Dia akan apa? Akan khusyuk, akan tenang sholatnya. Tapi subhanallah, kalau datang ke masjidnya sambil lari-larian, lari, kemudian datang ngos-ngosan, Allahu Akbar. Ngos-ngosan, itu gimana mau dapat khusyuknya? Nggak dapat khusyuknya. Yang dibaca saja apa? Nggak bisa dipahami. Ya kan? Makanya apa? Al khusyuk ini adalah merupakan sifatnya orang-orang yang beriman, yang mereka akan mendapatkan keberuntungan.
Imam Hasan Al-Basri rahimahullah taala ketika mengatakan alladzina hum fi salatihim khashi'un, kata beliau kana khusyu'uhum fi qulubihim. Khusyuknya mereka itu di mana? Di hati mereka. Karena khusyuk di hati mereka, akhirnya apa? Faghaddu absarahum. Karena khusyuk di dalam hati itu membawa mereka itu apa? Menundukkan pandangan mereka. Makanya sebenarnya kita itu disuruh untuk melihat tempat sujud ketika sholat. Itu sebenarnya kalau kita dapat khusyuk itu sudah refleks, otomatis. Orang itu kalau khusyuk mesti apa? Kayak apa? Merungkuk gitu kan? Dan gitu, orang kalau khusyuk itu kayak merungkuk gitu kan? Dan dia akan melihat ke bawah. Akan melihat ke bawah. Kemudian apa? Wa hafidzu lidzalikal jannah, dan ini apa namanya? Badan itu akan merungkuk tadi. Itu karena asar dari apa? Asar dari khusyuk. Makanya orang kalau khusyuk sholatnya itu apa? Mereka akan gini gitu, merungkuk. Oh, ini khusyuk ini, lagi khusyuk sholatnya. Tapi kalau enggak khusyuk, Allahu Akbar. Lerak sono, lerak sini, dan lain sebagainya. Oh, ini sholatnya enggak khusyuk. Tapi kalau orang khusyuk itu dia akan apa? Badannya merungkuk dan apa? Dan penglihatannya juga akan melihat ke tempat sujud. Kemudian yang kedua, ikhwan, kenapa kok kita itu harus khusyuk? Bukan hanya sekedar sabab untuk kita mendapatkan falah kebahagiaan di akhirat, tapi apa? Annal khusyu'a fis salati sababun litakfiris sayyi'at. Ini akan menghapuskan dosa-dosa kita. Sebagaimana yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam katakan, "Ma min ri'in muslimin tahduruhu salatun maktubah fayusinu wudu'ahu wa khusyu'ahu wa ruku'aha illa kanat kaffaratan lima qablaha minad dunub ma lam yu'ta kabiratan wa dzalika ad-dahru kulluh." Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, tidaklah seorang muslim dia hadir salat yang diwajibkan oleh Allah. Salat di 5 waktu. Kemudian dia memperbagus wudunya, khusyuknya dan rukuknya. Kemudian apa? Kecuali itu sebagai kafarah. Khusyuknya tadi, wudunya tadi, rukuknya tadi yang bagus, yang khusyuk, itu akan menjadi kafarah lima qablaha minadz dzunub, akan menjadi kafarah dari dosa-dosa yang dia telah lakukan. Malam yu'ta kabirah, selama dia tidak melakukan dosa besar. Wa dzalika ad-dahru kullu, dan itu selama-lamanya seterusnya. Makanya ini apa? Ini kenikmatan, Pak. Kita itu bisa khusyuk dalam sholat, itu bisa menghapuskan dosa-dosa kita. Kemudian yang ketiga, kata beliau, annal khusyu'a fis salati sabilun litabati inda nuzulil basaibi wal fitan. Khusyuk di dalam salat itu adalah merupakan jalan agar seorang itu ditetapkan ketika apa? Terjadi musibah dan fitnah. Dia akan menjadi orang yang kokoh dan istiqomah di dalam ketaatan kepada Allah. Makanya Allah Subhanahu wa taala katakan apa? Wasta'inu bis sabri was shalah. Wa innaha lakabiratun illa 'alal khashiin. Minta tolonglah engkau dengan sabar dan sholat. Karena sesungguhnya apa? Innaha lakabiratun illa 'alal khashiin. Itu sebenarnya sulit kecuali bagi orang-orang yang mereka khusyuk. Makanya apa? Orang itu bisa sabar, orang itu bisa sholat. Kalau apa? Kalau orangnya itu khusyuk. Makanya nggak mudah. Kalau kita pengen menjadi orang yang sabar ketika diuji, pertama kali yang harus kita jadikan diri kita harus jadi orang yang khusyuk. Dan khusyuk itu bisa didapatkan dari apa? Dari ilmu yang bermanfaat. Ujung-ujungnya apa? Ya ilmu lagi. Makanya ilmu yang bermanfaat akan menjadikan orang khusyuk. Dan akan menjadikan orang apa? Orang sabar. Begitu pula orang itu akan mudah untuk sholat. Kapan? Kalau dia dalam keadaan khusyuk. Makanya kalau hati kita itu lagi khusyuk, Pak, lagi gampang ingat Allah. Gampangan kita melakukan sholat duha. Wah, gampang. Kalau hati kita itu lagi khusyuk, sholat malam, bangun kita malam. Tapi kalau hatinya lagi cinta dunia, Allahu Akbar, jangankan sholat duha, sholat fajar aja hilang, nggak dilakuin. Ya. Sholat sunnah rawatib, wah enggak, langsung aja sholat fardu yang wajib-wajib aja. Itu apa? Kalau lagi cinta dunia hatinya seperti itu. Makanya apa? Kita itu bisa melihat diri kita, Pak, sebenarnya. Hati kita sekarang itu lagi apa? Kalau hati kita lagi baik, lagi khusyuk, Masya Allah mudah untuk menjalankan sholat itu. Tapi kalau hatinya lagi nggak baik, disuruh sholat sunnah rawatib aja sulit. Ya. Alhamdulillah sudah sholat fardu.
Nah, orang-orang yang khusyuk ini, ikhwan, siapa mereka? Kata Allah, alladzina yadhunnuna annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilaihi raji'un. Mereka adalah orang-orang yang yakin bahwasanya mereka ketemu dengan Allah. Nah, yadhunnun, dhanna, kata bermakna apa? Yakin. Kan ada af'alud dhanna bermakna yakin. Iya apa enggak, Mas? Ya, Mas Gun. Ingat enggak tempatnya di mana? Nah, lupa. Kanan apa kiri? Atas sama bawah? Tengah. Iya, sebelah kiri kan. Makanya antum ini harus banyak-banyak merojaah. Nah, alladzina yadhunnuna annahum mulaqu, yakin. Mereka itu yakin. Dhanna bermakna yakin. Nah, ini butuh ilmu. Makanya khusyuk itu didapatkan dengan ilmu. Yadhunnuna annahum mulaqu rabbihim, mereka yakin mau ketemu sama Allah, wa annahum ilaihi raji'un, dan mereka akan dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala juga mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu sta'inu bis-sabri was-shalah innallaha ma'as sabirin. Wa la taqulu liman yuqtalu fi sabilillahi amwat bal ahya'u walakin la tash'urun. Wa lanabluwannakum bisyai'in minal khaufi wal ju'i wa naqsin minal amwali wal anfusi wat thamarat wa basyiris sabirin. Ayat ini disebutkan oleh Syekh Tahir Ibn Ashur ketika Allah mengatakan ya ayyuhalladzina amanu sta'inu bis-sabri was-shalah innallaha ma'as sabirin. Kata Syekh Tahir Ibn Ashur, baina hadainil muta'atifaini qauluhu ta'ala wa liutimma ni'mati 'alaikum wa qauluhu wa lanabluwannakum bisyai'in minal khaufi liyakuna nasihatan liilajil amroini. Kata beliau Imam Tahir Ibn Ashur ketika beliau mengatakan ya ayyuhalladzina amanu sta'inu bis-sabri was-shalah ini, wahai orang-orang yang beriman, mintalah tolong kalian kepada Allah itu dengan sabar dan salat, karena Allah Maha bersama orang-orang yang sabar. Kemudian kata beliau, Allah itu ketika membicarakan ini, kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan wali utimma ni'mati 'alaikum wa la'allakum tahtadun. Itu dibikin oleh Allah Subhanahu wa taala antara dua atof. Ini bahasa lagi ya, berbicara tentang bahasa. Jadi kalau antum lihat di surat Al-Baqarah itu, Ikhwan. Dalam surat Al-Baqarah Allah Subhanahu wa taala ketika membicarakan tentang ayat ini, kata Allah Subhanahu wa taala, di ayat yang ke-100 dari 149 Allah Subhanahu wa taala mengatakan wali utimma ni'mati 'alaikum wa la'allakum tahtadun. Allah Subhanahu wa taala mengatakan dan kami sempurnakan nikmatku atasmu dan kalian menjadi orang-orang yang mendapatkan petunjuk, kata Allah Subhanahu wa taala. Ayat yang ke-150 itu. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan ya ayyuhalladzina amanu sta'inu bis-sabri was-shalah innallaha ma'as sabirin. Ini ada dua ayat yang bersambung yang menunjukkan ini nasihat untuk dua hal. Kata beliau. Apa nasihatnya? Kata beliau, tamamun nikmah wal huda. Yang kedua, wal ibtila. Yang kedua itu adalah merupakan ujian. Yang kedua adalah merupakan ujian. Yang dimana orang yang mereka adalah orang-orang yang khusyuk, orang-orang yang mereka senantiasa bisa khusyuk, itu adalah orang-orang yang mendapatkan kesempurnaan nikmat dan huda, dan mereka adalah orang-orang yang bisa menahan dari yang namanya ujian. Di ayat dari ayat 4 ayat 150 sampai ayat 155. Kemudian ikhwani wa akhwati fillah, beliau mendatangkan dalil juga dari Ummi Salamah. Ketika Rasulullah Ummu Salamah mengatakan Istaiqadhan Nabi sallallahu alaihi wasallam dzata lailatin. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bangun pada suatu malam.
dan mengatakan subhanallah, madza unzila lailata minal fitan wa madza futiha minal khazain. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Maha suci Allah, apa yang Allah Subhanahu wa taala turunkan malam ini dari yang namanya fitnah, dan apa yang Allah bukakan dari kebaikan-kebaikan. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aikidu sawahibatil hujr farubba kasiyatin fid dunya ariyatin fil akhirah. Wa fi riwayatin lil Bukhari hatta yusallina. Ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan tentang salat lail. Bahwasanya apa? Bahwasanya di malam hari itu ikhwan, Allah Subhanahu wa taala itu menurunkan apa? Menurunkan fitnah dan membuka kebaikan-kebaikan. Makanya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam memerintahkan kita itu untuk membangunkan istri-istri kita. Dan sebaliknya, gitu. Kalau kita memang sebagai seorang laki-laki harusnya apa? Membangunkan istri-istri kita. Cuma seringnya itu kita yang dibangunin sama istri gitu kan. Kenapa? Kita lebih molor gitu. Kita lebih molor daripada mereka. Padahal kalau dibilang capek ya mereka juga capek. Ngurusi anak capek juga gitu kan. Cuma kita ini banyak gaya gitu. Makan kerja di luar, capek dan lain sebagainya. Makanya kata Rasulullah apa? Aikidu sawahibatil hujur. Bangunkan wanita-wanita kalian untuk sholat malam. Kemudian Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam menerangkan kenapa kok kita itu disuruh bangun malam. Karena di dalamnya itu ada kebaikan yang harus kita kejar. Ada hal-hal yang harus kita usahakan. Kenapa? Kata beliau, farubba kasiyatin fid dunya. Terkadang ada orang yang pakai baju di dunia, ariyatin fil akhirah. Mereka itu telanjang di akhirat. Maksudnya apa? Mereka di dunia kelihatan baik-baik saja. Di dunia mereka pakai baju, kelihatan mewah dan lain sebagainya. Ternyata di akhirat apa? Ternyata di akhirat gak punya amal. Ternyata di akhirat mereka gak punya apa-apa yang mereka dapatkan. Oleh karenanya mereka apa? Ariyah. Mereka itu telanjang di akhirat. Wa fi riwayatin lil Bukhari sampai yusallin, sampai mereka itu bangun sholat. Makanya ibu-ibu kalau dibangunkan sama suaminya jangan marah gitu. Wassalam gitu. Atau malah sebaliknya, suaminya yang marah kalau dibangunin sama ibu-ibunya. Nah, ini ikhwan yang harus betul-betul kita usahakan di dalam apa? Di dalam kegiatan malam untuk kita senantiasa bangun malam. Karena bangun malam itu juga ikhwan wa akhwatillah, itu lebih mudah kita untuk khusyuk. Kenapa? Hati itu lagi kumpul. Ya kan? Makanya Allah katakan, ya ayyuhal muzammil qumil laila illa qalila nisfahu aw inqus minhu qalila aw zid alaihi warattilil qur'ana tartila. Inna sanulqi alaika qaulan tsaqila. Inna nasyi'atal laili hiya asyaddu wat'an wa aqwa muqila. Nah, itu syahidnya yang pengen Anda bacakan. Bahwasanya apa? Fil lail itu apa? Asyaddu wat'an wa aqwa muqila. Malam itu lebih apa? Lebih mudah terkumpul, Pak. Hatinya itu lebih mudah terkumpul. Daripada apa? Daripada siang hari. Coba kalau kita bangun jam 3, kita ambil wudu, kemudian kita bangun malam. Itu lebih mudah, Pak. Lebih mudah untuk khusyuk. Gitu. Lebih mudah untuk khusyuk. Kita ini kebanyakan nonton Tentaden. Tahu Tentaden? Hantu. Gitu. Akhirnya apa? Kita itu mau bangun malam itu kadang takut-takut, kadang apa dan lain sebagainya. Takut ada yang mengaminkan di luar, di belakang. Banyak kan nonton film gitu kan. Nah ini Pak, malam itu asyaddu wat'an kata Allah. Itu jauh lebih ngena, hati itu lebih ngena. Ketika apa? Ketika seseorang itu bangun malam. Kemudian kata Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, kata Hudzaifah bin Yaman, ketika beliau menceritakan Rasulullah, apa kata beliau? Karena Rasulullah idza hazabahu amrun shalla. Rasulullah itu kalau lagi menghadapi perkara berat, maka apa? Shalah, bangun salat Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Ada perkara yang terjadi, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam ambil wudu, salat, supaya apa? Supaya dimudahkan. Karena apa? Tadi orang-orang yang mereka bisa meminta pertolongan itu kepada Allah, itu adalah orang-orang yang khusyuk. Di mana? Di salat mereka. Wasta'inu bisabri wassalah. Maka khusyuk ini akan membantu seseorang itu kuat untuk menerima ujian dari Allah Subhanahu wa taala dan fitnah. Kemudian yang keempat, biqadri khusyu'il abdi fi salatihi wa aqlihi la yakunu ajruhu minha. Seberapa besar khusyuk kita, disitulah kita akan mendapatkan apa? Pahala. Sebagaimana yang datang dari Rasulullah, innar rajula la yansarifu wa ma kutiba lahu illa asyru salatihi tus'uha wa thumnuha wa sub'uha sudusuha khumsuha rubuha thuluthuha nisfuha.
Kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, seorang laki-laki terkadang sudah selesai dari sholatnya, tidaklah dicatat bagi dia kecuali apa? 1/10 dari sholatnya. Ada yang cuma 1/9, ada 1/8, 1/6, 1/7, 1/5, bahkan cuma ada yang dapat setengah dari sholatnya. Dapat setengah dari sholatnya. Itu semua tergantung dari apa? Tergantung dari khusyuk. Kalau kita semakin khusyuk, ya kita akan semakin apa? Kita akan semakin dapat pahalanya banyak. Gitu. Dan itu yang dikatakan oleh Syekhul Islam. Terkadang rajulun fi shaffin wahidin. Terkadang seseorang itu di satu shaf yang sama. Tapi apa? Yang satu dapat pahala besar, yang satu dapat pahalanya sedikit. Semua tergantung kepada khusyuknya. Begitu pula apa? Begitu pula di dalam majelis ilmu. Di dalam majelis ilmu yang khusyuk, masya Allah nggak dapat apa-apa. Khusyuk kok ini turun. Itu khusyuknya keterlaluan. Kalau khusyuknya sampai tidur ya nggak dapat apa-apa gitu kan. Kalau khusyuknya khusyuk beneran, sambil memperhatikan, datang hatinya, datang akalnya, baru dapat ilmu. Kalau khusyuknya merem, wah itu bablas angin gitu. Kemudian yang kelima, biqadri khusyu'il abdi fi salatihi, sesuai dengan kadar khusyuknya seorang hamba di salatnya, yajidul ladzata wal unsa wal insyiraha wat tuma'ninata war rahata fiha. Seorang itu akan mendapatkan lezat, kebahagiaan dengan Allah, lapang dadanya, tumaknina, dia akan mendapatkan kenyamanan. Itu sesuai dengan apa? Dengan seberapa besar khusyuk itu datang. Makanya ada orang yang mereka itu sholat, ya kan? Tapi apa? Selesai sholat itu kok dia nggak merasakan apa-apa. Berbeda dengan Rasulullah. Rasulullah itu selalu mengatakan kepada Bilal, ya Bilal, arihna bis sholah. Beri keterangan saya dengan sholat. Kenapa? Karena dengan sholat itu seseorang itu mendapatkan apa? Khusyuk. Makanya Allah katakan ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Rasulullah mengatakan ya Bilal arihna bis shalah. Rasulullah juga mengatakan waju'ilat qurratu aini bis shalah. Dijadikan keindahan-keindahanku itu di mana? Di salat. Nikmat salat itu, Pak. Ya kan? Bagi siapa? Bagi mereka yang bisa mendapatkan khusyuk di dalam salat. Ini. Kemudian yang keenam, kenapa kok kita harus khusyuk? Biqadri khusyu'il abdi fi salatihi yakunu atharuha wa thamaratuha fi nahyihi 'anil fahsya'i wal munkar. Khusyuk itu, ikhwan, seberapa besar khusyuk yang kita dapatkan di dalam salat itu dampaknya, pengaruhnya, buahnya itu akan semakin nampak di dalam kehidupan kita. Kalau kita khusyuk di dalam sholat, maka apa? Mudah orang itu untuk tidak terjatuh ke dalam yang namanya fahsya wal munkar. Tapi kalau sholatnya itu kok gak karu-karuan, ya sholat tapi dia gak ada khusyuknya, seseorang itu terkadang masih terjatuh ke dalam yang namanya perbuatan keji dan perbuatan munkar. Oleh karenanya ketika Allah mengatakan inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar, sesungguhnya sholat itu menahan dari perbuatan keji dan munkar. Tapi kok masih ada orang yang sholat itu kok berbuat keji dan munkar? Itu karena sholat tapi gak khusyuk. Berbeda dengan orang yang sholat dia khusyuk kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan mendapatkan apa? Dia akan mendapatkan kekhusyuan tersebut. Makanya kata beliau, fakam mim musallin lam tanhahu salatuhu anil fahsya'i wal munkar. Salatnya itu tidak pernah melarang dari yang namanya perbuatan keji dan munkar. Wa dzalika li'annahu lam yu'addiha bi khusyu'in wa khudu'in wa tadallulin kama yanbaghi. Karena apa? Dia menjalankan sholat itu nggak khusyuk. Dia menjalankan sholat itu nggak khudu. Dia menjalankan sholat itu tanpa ada kerendahan diri, sebagaimana yang diinginkan oleh Allah. Akhirnya apa? Ya sholatnya itu tidak pernah bisa merubah apa? Merubah perbuatan keji dan mungkarnya dia. Tetap saja dia berbuat maksiat. Tetap saja dia berbuat apa? Berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya kalau seorang itu kok di dalam kehidupannya itu dia berbuat zina. Di dalam perbuatannya itu kok dia itu suka pacaran, suka maksiat, suka nonton yang enggak benar-benar, gitu kan? Karena nonton yang haram itu kan fahsya. Ya kan? Zina itu adalah sesuatu yang fahsya. Pacaran menuju kepada sesuatu yang fahsya. Pertama kali yang harus diobati orang yang seperti ini itu sholatnya. Sholatnya. Karena apa? Kalau sholatnya benar, maka apa? Dia akan bisa meninggalkan itu. Tetapi kalau sholatnya ini nggak benar, ya kan? Meskipun dia mau diomongin sampai elek, gitu kan? Sampai berbusa mulut kita, jangan kamu pacaran, jangan kamu pacaran. Kalau seandainya kita punya saudara atau apa yang dia pacaran, maka apa? Perbaiki sholatnya. Karena kalau sudah sholatnya benar, sholatnya khusyuk,
sholatnya itu sudah bisa khudu dan tadallul, dia otomatis dia akan meninggalkan hal tersebut. Dan itu jarrib, dan itu monggo silakan dibuktikan. Karena kalau kita nggak membuktikan, kita nggak akan pernah yakin. Tapi kalau kita buktikan, kok kita ini lagi suka maksiat dan lain sebagainya, perbaiki sholat kita. Baru di situ akan ada perubahan-perubahan yang kita akan rasakan bagaimana Allah menurunkan ajaibul ujab, keajaiban-keajaiban yang luar biasa. Ketika apa? Kita memperbaiki sholat kita. Ini ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Apa yang beliau sampaikan? Ketika apa? Ketika khusyuk itu menjadi sebuah keharusan yang harus kita jalankan. Sekarang pertanyaannya, khusyuk itu apa sih? Khusyuk itu apa? Mulai tadi kita ngomong khusyuk, masa khusyuk nggak tahu, Pak? Khusyuk itu apa? Jawab, belum belajar, Ustaz. Ngapain aja? Belum belajar. Nah, sekarang al-khusyuk, beliau di bab selanjutnya beliau menjelaskan tentang khusyuk. Orang belum belajar mau ngarang-ngarang. Kacau ini. Kalau talabatul ilmi zaman sekarang apa sulitnya mengatakan Allahu a'lam gitu. Oh iya. Al-khusyuk. Khusyuk itu apa? Qiyamul qalbi baina yaday rabbi bil khudu'i wad dhulli wal iqbali alaihi bi kulliyatihi. Itu yang namanya khusyuk. Khusyuk itu adalah kerjanya hati di hadapan Allah Subhanahu wa taala dengan apa? Tunduk, patuh, merendahkan diri, menghadap kepada Allah dengan apa? Dengan keseluruhan. Itu yang namanya khusyuk. Jadi khusyuk itu amalan hati. Kerjanya hati di hadapan Allah Subhanahu wa taala dengan tunduk, patuh, merendahkan diri dan menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala dengan kesempurnaan atau keseluruhan. Itu yang disebut dengan khusyuk. Kata beliau, ikhwan, fa innal khusyu'a ruhus sholati wa hayatuha. Khusyuk itu adalah ruhnya salat dan apa? Kehidupan salat. Orang kalau salat enggak ada khusyuk, subhanallah, coba. Allahu Akbar, kayak apalagi tarawih. Ya, mana ada khusyuk-khusyuknya kalau tarawihnya kayak The Flash gitu. Ya. Tarawih itu balapan gitu kan, kayak di Jawa Timur itu. 33 rakaat 7 menit. Ini salat apa gitu. Salat itu tenang gitu loh, khusyuk, dibaca dengan tenang. Karena apa? Khusyuk itu ruhnya salat. Dan kehidupan salat itu ada pada khusyuk. Wa salatun bila khusyuk kabadatin bila ruh. Salat itu tanpa khusyuk seperti badan tanpa ruh, cuma gerakan dan gerakan saja. Fal mu'minu indama yaqifu amama rabbih. Maka seorang mukmin ketika berdiri di hadapan Rabbnya, mustahdiran azamatahu, dia dalam keadaan menghadirkan pada keagungan Allah. Wa annahu jalla wa ala qubalata wajhi. Allah berada di hadapan apa? Wajahnya. Makanya kalau seorang sholat itu kan nggak boleh membuang ludah di hadapan wajahnya. Tapi apa? Dia membuang ludah di bawah kakinya atau di samping kirinya. Kenapa? Karena Allah itu berada di hadapannya. Kita itu kalau lagi sholat Allahu Akbar, bayangkan Allah itu lagi berada di hadapan kita. Bagaimana kita? Gitu. Bagaimana kita harus bersikap? Gitu. Kalau kita membayangkan hal tersebut, ka'annaka tara, seakan-akan engkau melihat Allah ada di hadapan kita, maka apa? Yasma'u qira'atahu, Allah mendengar bacaan kita, wa tasbihahu wa du'aahu wa tadarruahu. Allah mendengar bacaan kita, tasbih kita, doa kita. Kemudian keluh kesahnya kita, fayakhda'u lidzalika qalbuhu, sehingga hati itu menjadi tunduk, wa yankasiru fuaduhu, hati menjadi pecah, muhabbatan wa haibatan wa ijlalan, dalam keadaan cinta mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Hinaha ta'ruju ruhuhu ilal malakutil a'la. Baru ketika kita bisa seperti ini, ruh kita itu baru naik ke atas. Ruh itu akan naik ke atas. Fayaqrubu min rabbihi, mendekat kepada Allah. Wa yaqrubu minhu, dan Allah mendekat kepada seorang hamba. Dan itu sebagaimana yang Allah katakan apa? Wasjud waqtarib, sujud dan mendekat. Makanya orang sholat itu pada hakikatnya lagi mendekat kepada Allah.
Makanya Rasulullah mengatakan aqrabu ma yakunul abdu min rabbih wa huwa sajidun. Paling dekatnya seorang hamba kepada Rabb-nya itu kapan? Ketika sujud. Makanya ketika sujud itu Pak, Allahu Akbar, ya kan? Itu apa? Lagi dekat-dekatnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Subhana rabbiyal a'la, subhana rabbiyal a'la, subhana rabbiyal a'la. Itu lagi dekat-dekatnya dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan bayangkan Allah itu dekat dengan kita, gitu. Makanya kalau kita melihat bapak-bapak kok sujudnya lama, berarti apa? Masalahnya banyak. Masalahnya apa? Masalahnya banyak. Bapak-bapak itu kalau masalahnya sedikit, subhanallah, salatnya cepat, Pak. Tapi kalau masalahnya lama, Allahu Akbar, sujudnya suwi ya Allah. Dia apa? Begitu banyak masalah di punggung mereka, gitu kan? Makanya apa? Salatnya itu kalau sujud lama dan nikmat, gitu. Kalau lagi banyak masalah, ya Allah, keluh kesah kita keluarkan semua ketika dalam keadaan sujud itu, begitu apa? Begitu nikmatnya, ya Allah, arfil badan, ya Allah, tubuh kelambi, ya Allah, gitu. Itu apa? Kita keluh kesahkan semuanya di hadapan Allah Subhanahu wa taala ketika apa? Ketika sujud. Wa yakunu hadzal uruju wa hadzal qurbu ala qadri khusyu'ihi. Naiknya ruh ini, ikhwan, mendekatnya ruh ini kepada Allah itu sesuai dengan apa? Sesuai dengan kadar khusyuknya. Semakin khusyuk, ya semakin naik. Semakin khusyuk, ya semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Fayanalu bidzalika silatar rahman. Mendapatkan dengan khusyuk tersebut apa? Hubungan dengan Allah. Nyambung akhirnya. Setrumnya nyambung. Akhirnya apa? Wa faidul mannani wa halawatal iman. Akhirnya seseorang itu dapat mendapatkan curahan nikmat, merasakan manisnya iman. Fayadkhulu minha li abwabil jinan. Akhirnya dia masuk ke pintu-pintu surga. Jannatud dunya qabla jannatil akhirah. Dia masuk ke surga dunia sebelum surga akhirat. Di mana? Oh, nikmatnya orang sholat itu luar biasa, Pak. Kalau orang itu bisa merasakan nikmatnya sholat, tenang. Gitu loh. Gak mikir dalam keadaan sujud, dalam keadaan rukuk, dia begitu tenangnya. Coba Pak, kalau waktu zuhur itu Pak, kalau jenengan baca di dalam kitab Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu Pak, kalau sholat zuhur itu Pak, kadang Rasulullah takbir, para sahabat itu sebagian pergi ke baki untuk buang hajat, balik lagi Rasulullah masih sholat 1 rakaat Pak. Coba kalau jenengan nanti di tempat berangkat ke Saudi, di Madinah, dari masjid lama jalan ke baki balik lagi, itu mungkin 10 menit Pak. Itu mungkin 10 menit. Gitu. Itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu apa? Masih berdiri 1 rakaat. Itu kalau sholat zuhur, tenang, baca panjang, gitu kan? Subhanallah. Coba kalau sholat zuhur kita praktekkan, bacanya seperti itu, panjang, tenang, angin seliwir-seliwir, gitu. Makanya apa? Tenang, tapi gak ngantuk. Apa ngantuk? Gak ngantuk, gitu kan? Tapi apa? Itu coba jenengan praktekkan kalau sholat zuhur, kemudian sholatnya lama dan sebagainya, itu akan merasakan ketenangan, kenikmatan yang berbeda. Apalagi kalau kita sampai paham bacaannya, gitu. Apalagi kalau kita sampai paham bacaan tersebut, itu begitu nikmatnya. Kemudian kata beliau, kita akan masuk ke surga dunia sebelum surga akhirat. Wahiyya al-unsu billah wa qurbuhu, yaitu apa? Bahagia bersama Allah dan dekat dengan Allah. Itu jannatud dunia. Ketika kita itu bisa dekat dengan Allah, kemudian kita bisa berbahagia dengan Allah. Waladzatu munajati, kita berlezat-lezat ketika kita berkeluh kesah kepada Allah. Ya kan? Ketika kita sujud berkeluh kesah, itu paling nikmat, Pak. Daripada kita keluh kesah sama orang lain, sama teman dan lain sebagainya, yang ujung-ujungnya cuma sabar. Ya. Mending apa? Kita keluh kesah sama Allah. Ya kan? Kemudian apa? Wal khalwu bihi, kita berduaan dengan Allah. Fayaqwa bidzalika qalbuhu, akhirnya hati menjadi kuat dengan itu. Wa tastarihu nafsuhu, jiwa menjadi istirahat, tenang. Min sya'sid dunya, dari apa? Dari ruwetnya dunia. Sya'sid dunia. Keruwetan dunia ini sudah begitu banyak gitu. Butuh apa? Butuh diistirahatkan hati kita. Kapan diistirahatkannya? Ya ketika kita sholat. Makanya Rasulullah mengatakan, ya Bilal arihna bis sholat. Wahai Bilal, beri ketenangan kita dengan sholat itu. Kita dari pagi berangkat isu, ya kan? Berangkat habis subuh. Kemudian apa? Kemudian kita di jalan macet-macet, belum lagi di kerjaan ketemu masalah. Paling nyaman ketika apa? Ya, sholat zuhur, ketemu sholat zuhur. Alhamdulillah ya Allah, sholat zuhur. Ya kan nikmat kan?
Itu kenikmatan gitu kan. Habis itu kerja lagi ketemu asar. Ya Allah, nikmat lagi ketemu asar. Habis asar pulang ke rumah kena macet-macet. Alhamdulillah ketemu maghrib ya Allah. Gitu kan nikmat. Gitu. Maghrib ketemu isya, alhamdulillah nikmat lagi. Gitu. Habis itu apa? Tidur, ketemu nikmat lagi subuh. Itu nikmat yang luar biasa. Makanya apa? Orang itu harus menjadikan sholat itu qurratu a'yun. Menjadikan sholat itu apa? Pelipur lara. Jadikan sholat itu sebagai apa? Sebagai keindahan di dalam kehidupannya. Watastarihu nafsu min sya'tid dunya wa ghabariha wa ghasasiha wa kabdiha. Dari capeknya dunia, dari cekikan dunia, dari debunya dunia. Wah, dunia ini pokoknya kesel, capek. Di mana tempat kita istirahat? Tempat istirahatnya ketika sholat. Ketika sholat. Yaqulu Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala faddai wasajidu yuwajjihu ruhahu ilallah. Orang yang berdoa, orang yang sujud selalu mengarahkan ruhnya itu kepada Allah. Waruhu laha urujun yunasibuha, dan ruh itu akan senantiasa naik sesuai dengan kadarnya. Fataqrabu minallahi bila raibin, akan mendekat kepada Allah tanpa diragukan, bihasabi takhallusiha minasyawaib. Akan naik tanpa diragukan sesuai dengan apa? Sesuai dengan kadar lepasnya dari apa? Cengkeraman-cengkeraman dunia. Ruh itu kadang pengen naik, tapi apa? Digantoli, gitu kan? Gantoli pun belum belonjo, belum ini, belum bikin itu semua yang gantoli ruh kita itu loh, yang narik ruh kita untuk naik ke atas itu dia. Gitu. Fayakunullahu azza wa jalla minha qariban qurban yalzamu min qurbiha. Sehingga Allah akan senantiasa mendekat dengan sedekat-dekatnya, ya kan? Sesuai dengan apa? Sesuai dengan seberapa besar kita mau mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ini, ikhwan, kita itu di dalam sholat itu yang harus kita pahami adalah apa? Bahwasanya sholat ini tempat untuk kita beribadah kepada Allah, tempat kita untuk mencari yang namanya kekhusyuan. Dan nanti di bulan Ramadan, terutama apa? Terutama kita itu subhanallah, ikhwan. Terkadang kita itu menjadi orang yang maghrur, menjadi orang yang tertipu. Ya kan? Kadang subhanallah salat tarawih kita berusaha untuk khusyuk. Salat tarawih berusaha untuk khusyuk. Sampai apa? Salat tarawih sampai malu panjang dan lain sebagainya. Salat subuh ketinggalan. Gitu. Ini apa? Maghrur. Gitu. Orang yang tertipu. Salat sunnah dikejar-kejar, salat fardunya justru malah ditinggal. Kadang itu bisa, sholat tarawih hadir, sholat duhur jamaah, sholat asar tidak jamaah, giliran sholat tarawih, subhanallah, jamaah tarawih bos. Seakan apa? Seakan-akan sholat tarawih itu adalah lebih wajib daripada sholat fardu. Enggak, bos. Sholat tarawih itu sunnah, ya kan? Sholat tarawih itu adalah mustahab hukumnya. Makanya apa? Makanya yang harus kita perhatikan ketika kita masuk bulan Ramadan, jangan kita itu tertipu dengan suasana. Kita itu sering tertipu dengan apa? Dengan suasana. Kalau seakan-akan kalau nggak sholat tarawih itu dosanya besar banget. Nyesel banget aku nggak sholat tarawih. Tapi ketinggalan sholat duhur dulu, seluruh. Maka jangan sampai ketipu dengan suasana nanti ketika dengan ketemu bulan Ramadan. Kemudian wa yaqulu rahimahullah taala fi maudi'in akhar. Imam Syekhul Islam beliau mengatakan di tempat yang lain, inna ruhal musalli taqrubu ilallahi fi sujud. Sesungguhnya ruhnya orang-orang yang sholat itu mendekat kepada Allah di dalam sujud. Wa in kana badanuhu mutawadian, meskipun badannya itu apa? Rendah. Tapi apa? Hakikatnya mendekat kepada Allah. Wa hadza huwa alladzi dallat alaihi nususul kitab. Ini yang menunjukkan dalil-dalil dari kitab dan sunnah. Bahwasanya apa? Tasjud, dari engkau sujud, maka apa? Engkau mendekat kepada Allah. Makanya aqrabu ma yakunul abdu min rabbih wa huwa sajidun. Falyakthiru minas sujud, maka perbanyak kita untuk bersujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata beliau yang terakhir, wala alla hada wallahu a'lam mimma yubayyinu lana sirran minal asrar fi fardhis shalah 'alan nabi lailatal isra'i wal mi'raj duna ghairiha minal ibadah. Mungkin ini Allahu a'lam yang menjelaskan kepada kita rahasia dari diwajibkannya sholat kepada Rasulullah itu malam Isra wal Mi'raj tanpa selain dari ibadah-ibadah yang lain. Kenapa? Haitsu kallamahu rabbuhu bila wasitatin wala turjuman. Ketika Allah mensyariatkan sholat itu tanpa perantara dan tanpa penerjemah, tanpa malaikat Jibril.
wa furidu alaihi wa ala ummatihi khamsu salawatin mutafarriqatin fil yaumi wal lailah, diwajibkan atas umatnya 5 waktu salat yang bermencar-mencar pada satu hari satu malam. Kenapa? Liyabqa qalbul abdi muttasilan bihi arijan ilaihi khamsu marrat. Supaya apa, ikhwan? Supaya hati seorang hamba itu senantiasa nyambung dengan Allah. Supaya hati seorang hamba itu naik terus kepada Allah 5 waktu sehari. Gitu. Waktu subuh hatinya seorang hamba naik ke atas, nyambung, ya kan? Nanti turun lagi, mulai turun, sudah nyampe bumi, naik lagi ke atas. Mau turun, naik lagi ke atas asar. Mau turun, naik lagi. Mau turun, naik lagi. Nah, sehingga hati seorang hamba itu senantiasa apa? Naik. Makanya apa? Sholat 5 waktu, Rasulullah dinaikkan ke atas langit supaya apa? Kita menjalankan sholat, hati kita juga naik kepada Allah Subhanahu wa taala. Bal aktsara min dalika, bahkan lebih banyak dari 5 kali. Bagi siapa? Liman hafadha ala sunanir rawatib wan nawafil. Bagi orang-orang yang mereka menjaga sholat rawatibnya, sunnahnya. La yamna'uhu min rabbihi syai', tidak ada yang menghalangi dari Allah sedikit pun. Walaisa bainahu wa baina rabbih wasithah, tidak ada penghalang atau tidak ada perantara antara dirinya dengan Allah. Wala turjuman, dan tidak ada yang menerjemahkan. Yang tarihu baina yaday rabbih kullama annahu amrun aw istadda bihi karbun. Dia meletakkan di hadapan Rabbnya, meletakkan semua badannya, ya Allah, capek saya hidup ini di dunia, ya Allah. Ya kan? Urusanku ruwet banyak, ya Allah, gitu kan? Semakin perkaranya semakin banyak, kerjaan semakin ruwet. Harusnya apa? Semakin sering sholat. Semakin sering sholat. Kenapa? Karena itu waktu kita untuk keluh kesah, waktu kita untuk menyandarkan kepada Allah, dan waktu kita untuk kita curhat sama Allah Subhanahu wa taala ketika kita dalam keadaan sholat. Falillahil hamdu ala ni'amihi al-azimah wa alaihi al-jazimah wa inna salata liman a'zamaha wa ajallaha. Ini ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Ibadah-ibadah yang harus betul-betul kita berusaha untuk datangkan ketika kita mau memasuki bulan Ramadan, terutama nanti ketika di bulan Ramadan. Ikhlas, asyidku. Terus apa lagi? Apa lagi, Pak? Husnudzon. Apa lagi? Khusyuk. Ya kan? Ini persiapan-persiapan untuk kita bertemu dengan bulan Ramadan. Ikhlasnya harus diperbaiki, jujurnya diperbaiki, husnudzonnya diperbaiki, khusyuknya mulai diperbaiki. Ini dan terus menerus kita senantiasa bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala sampai hingga akhirnya kita bertemu dengan ajal kita. Ini kalau kita terus memperbaiki, Allah Subhanahu wa taala akan berikan taufik. Kalau kita terus memperbaiki, maka rahmat Allah Subhanahu wa taala akan Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada kita semua. Ini fani wa fadhillah rahimani wa rahimakumullah, sedikit yang bisa kita ambil terhadap apa nasihat-nasihat para ulama, dan masih banyak yang harus kita pelajari supaya kita semakin kuat di dalam perjalanan kita di bulan Ramadan. Dan insyaallah kita akan ambil sedikit sampai kita selesai bertemu dengan bulan Ramadan. Semoga ini menjadi bekal kita di dalam memasuki bulan Ramadan, dan semoga menjadi ilmu yang nafi buat kita semua. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.